kala, di tanah Pasundan, berdirilah kerajaan Pasir Batang. Sang ratu memerintah dengan bijaksana. Ia memiliki 2 orang putri, yaitu Purbararang sebagai putri sulung dan Purbasari sebagai putri bungsu. Inilah kisah tentang ketulusan hati yang mampu mengalahkan keserakahan. Inilah cerita Lutung Kasarung. Ketika merasa usianya telah menua, sang ratu memanggil kedua putrinya ke balairung istana. Anakku Purbararang dan Purbasari, ayah telah menua. Karena itu, ayah memutuskan bahwa Purbasari akan menjadi ratu selanjutnya. Hatinya lembut dan ia mencintai rakyat seperti keluarga sendiri. Apa ayah? Aku adalah anak sulung. Akulah yang paling pantas menduduki singgasana itu. Purbasari hanya pandai bermain di taman. Purbararang yang dipenuhi rasa iri kemudian menyusun tipu daya. Pada tengah malam, ia menyelinap ke kamar Purbasari dan menaburkan bubuk gatal ke seluruh tubuh adiknya. Rasakan akibatnya, adikku. Engkau pembawa kesialan bagi kerajaan. Lihatlah kulitmu yang penuh luka itu. Rakyat pasti akan jijik melihatmu. Karena fitnah yang keji itu, Purbasari diusir dari istana. Ia harus tinggal di sebuah gubuk tua di Lui Cipicung. Ya Tuhan, hamba menerima cobaan ini dengan ikhlas. Jika ini memang jalan yang Kau berikan, kuatkanlah hati hamba. Hamba tidak menyimpan dendam kepada kakak Purbararang. Di tepi sungai Lui Cipicung, ketika Purbasari menangis menatapi nasibnya, datanglah seekor lutung berbulu hitam legam. Hai Putri Purbasari, kau sungguh putri yang malang. Kenapa kau menangis seorang diri di hutan ini? Kau dapat berbicara. Siapa kau sebenarnya? Namaku adalah Lutung Kasarung. Namun sebenarnya nama asliku adalah Kuriminda, pangeran dari Kayangan. Tapi aku dikutuk menjadi lutung karena kesalahanku di masa lampau. Tapi aku melihat hatimu yang tulus. Putri, izinkan aku menemanimu. Terima kasih Lutung. Aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Tinggallah bersamaku. Sejak saat itu, Lutung Kasarung merawat Purbasari. Ia mencarikan buah-buahan, mengambil air, dan menghiburnya setiap hari. Berkat ketabahan Purbasari, luka-luka di tubuhnya perlahan mengering dan akhirnya hilang. Ketika mendengar bahwa Purbasari masih hidup dan sehat, hati Purbararang kembali dipenuhi rasa iri. Ia pun mengadakan sebuah sayembara besar di alun-alun kerajaan. Dengarkan wahai rakyatku, sayembara pertama dimulai. Siapa yang memiliki rambut paling panjang, dialah wanita tercantik di Pasir Batang. Purbararang mengurai rambutnya yang panjang sepunggung sambil memandang Purbasari dengan hina. Lihat rambutku ini, Purbasari, hitam, panjang, dan indah. Mana rambutmu yang paling kusut seperti icu itu? Tenang Putri Purbasari, pakailah tusuk konde pusaka ini. Maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Dan seketika rambut Purbasari tumbuh panjang, hitam, dan berkilau hingga menyentuh tanah. Kurang ajar. Baiklah, sayembara kedua dimulai. Siapa yang memiliki tunangan paling tampan, dialah pemenangnya. Purbararang menarik tangan tunangannya ke depan rakyat. Hamba adalah Pangeran Gagah. Inilah tunanganku, Pangeran Indrajaya, paling gagah di seluruh Pasundan. Mana tunanganmu, Purbasari? Lutung busuk dan kotor itu. Aku menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiba-tiba Lutung Kasarung melompat ke tengah telaga. Air telaga berputar dan cahaya terang memancar ke langit. Dari dalam telaga muncul seorang pemuda tampan dengan mahkota dan jubah kebesaran. Aku adalah Kuriminda, tunangan sejati Purbasari yang sebenarnya. Tidak mungkin, ini pasti sihir. Purbararang tidak ingin menyerah. Dengan wajah memerah, ia kembali berteriak. Sayembara terakhir, siapa yang mampu mengeringkan telaga ini, dialah Ratu Sejati Pasir Batang. Pasukan Purbararang dan Pangeran Gagah berusaha menimba air telaga hingga kelelahan, tetapi airnya tidak juga berkurang.
Tidak mungkin berbararang. Telaga ini tidak berdasar. Diam, terus menimba airnya. Jangan berhenti. Kini tibalah giliran Purbasari. Ia memandang Guru Minda dengan penuh harapan. Kakanda Guru Minda, tolonglah rakyat yang menyaksikan ini. Tunjukkan bahwa kebaikan dan doa tidak pernah sia-sia. Coba buka mata kalian dan lihatlah semua, wahai rakyat Pasir Batang. Guru Minda melepas cincin saktinya dan melemparkannya ke tengah telaga. Seketika air telaga surut dan menghilang dalam bumi. Dasar telaga pun berubah menjadi hamparan permata, intan, dan emas yang berkilauan terkena cahaya matahari. Melihat semua itu, lutut Purbararang melemas. Ia jatuh berlutut di hadapan Purbasari. Adikku, maafkan aku. Aku telah bersalah. Mataku tertutup oleh rasa iri dan dengki. Harta dan tahta telah membutakan hatiku. Ampunilah aku. Sudahlah kak, aku telah memaafkanmu sejak dahulu. Bangkitlah, harta dan tahta bukanlah segalanya. Yang paling utama adalah hati yang bersih dan saling menyayangi. Sang ratu turun dari singgasananya dengan air mata haru. Ia memeluk kedua putrinya. Ayah bangga kepadamu Purbasari. Hari ini engkau naik tahta bukan karena keturunan, tapi karena ketulusan hatimu sendiri. Akhirnya, Purbasari diangkat menjadi Ratu Pasir Batang. Ia memerintah bersama Guru Minda dengan adil dan bijaksana. Kerajaan pun menjadi makmur dan damai. Purbararang yang telah menyadari kesalahannya mengabdi kepada adiknya dengan setia sebagai penasihat kerajaan. Sementara itu, Pangeran Gagah meninggalkan istana dengan rasa malu. Demikianlah akhir kisah Lutung Kasarung. Kecantikan sejati berasal dari hati yang baik. Kesabaran dan ketulusan akan selalu mengalahkan kejahatan. Barang siapa menanam kebaikan, maka ia akan menuai kebahagiaan.